Tak ada jalan pintas untuk suatu tempat yang layak untuk dipuja oleh Beverly Hills. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya, Alpresta Silalahi di channel Smarter Being. Selanjutnya adalah tentang intrinsic gain. Untuk BJT, formulasi intrinsic gain dapat kita tuliskan dari rumus EV0 sama dengan GM dikali R0, di mana GM tersebut adalah transkonduktansi dan R0 ada resistansi luarannya. Nah, kita bisa memperoleh intrinsic gain ini dengan menggunakan beberapa persamaan, yaitu persamaan 7.7 sampai 7.9. Kita bisa tuliskan kembali seperti ini. Oke, EV0 sama dengan transkonduktansinya dikali dengan resistansi luarannya, di mana transkonduktansi ini sama dengan IC dikali dengan VT. Oke, selanjutnya R0 sama dengan VA dikali dengan IC, dan yang terakhir bisa kita tuliskan bahwa EV0 sama dengan GM dikali dengan R0. Ini persamaan 7.7. Ini persamaan 7.8. Ini dari titik 7 ini kita bisa masukkan ke sini menjadi IC dikali dengan PT dikali dengan R0 adalah VA dikali IC. Nah, ini bisa saya bagi sehingga intrinsic gain untuk BJT adalah VA dikali dengan PT. Oke. Di mana VA itu, bisa bikin ini, di mana VA itu merupakan tegangan awal, ini adalah tegangan awal, dan juga VT itu adalah tegangan termal. Nah, nilai VA berkisar 5 volt sampai 35 volt for modern IC fabrication processes to 100 volt sampai 130 volt untuk yang lebih tua lagi, atau yang juga disebut dengan high voltage processes. Nah, nilai A0 atau intrinsic gain berkisar dari 200 volt per volt hingga 5000 volt per volt, with the lower values characteristic of modern small feature size device. Nah, kemudian ada 3 formula umum yang biasa kita gunakan. Namun ada 3 formula umum untuk nilai GM. Namun yang paling sering kita gunakan adalah dua hal ini, yaitu 7.10 sampai 7.11. Kita bisa tuliskan kembali bahwa saya bikin warnanya agak berbeda, warna oranye saja. GM, ini saya belum masuk ke MOS ya. Ini saya belum masuk ke MOS. GM yang paling umum itu adalah ID per V0 V per 2. Sedangkan GM yang kedua yang biasa kita gunakan adalah akar dari 2 mu n dikali dengan COX dikali dengan W per L. Sudah. Ini diakarkan I kali D. Ini saya rapikan sedikit saja. Oke, sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke MOSFET atau MOS. Saya ganti dengan warna biru saja. Ya, ini adalah MOSFET. Nah, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, pada MOSFET, oke, R0 dapat kita tuliskan R0 sama dengan VA per ID. Coba kita lihat pada BJT. BJT itu R0 adalah VA per IC. Oke? Sedangkan pada MOSFET VA per ID. Kenapa ID? Masih ingat slide sebelumnya bahwa pada basic gain cells of IC amplifier sudah, untuk MOS itu kita menggunakan VDD sehingga arusnya itu adalah arus drain-nya. Sedangkan pada BJT, oke, kita menggunakan CE amplifier, CE source-nya. Oke, current source-nya kita menggunakan CE amplifier, sehingga di sini dia membuatnya menjadi IC, bukan ID. Oke, sampai di sini. Nah, selanjutnya,
Selanjutnya, VA sama dengan ID, ya, cuma berbeda jauh. Ini saya tuliskan menjadi 712. Kemudian, VA itu sama dengan VA aksen dikali dengan L per ID. Nah, ini menjadi 712. Oke. Selanjutnya, 0 itu kan sama dengan GM dikali dengan R0. Sudah? GM-nya kita bisa pakai yang ini, yang sebelumnya. Yang ini menjadi ID dibagi dengan V0V per 2 dikali dengan R0-nya kita bisa pakai yang ini. Menjadi VA per I kali D. Oke, ini sama saja dengan ID per 1 dikali 2 per V0V, ya kan? Dikali VA per ID. Nah, ini saya bisa bagi sehingga hasilnya menghasilkan 2 VA per V0V. Oke, itu sama dengan persamaan 713. Oke, ini 713. Oke. Kalau di slide itu VA per V0V per 2 ini kan sama saja dengan VA per 1 dikali 2 per V0V. Nah, ini sama dengan ini. Oke. Selanjutnya sudah peroleh bahwa pada MOSFET intrinsik gainnya itu sama dengan VA per V0V per 2 atau 2VA per V0V. Nah, kita juga bisa buat formulasi EV0 itu dengan bentuk yang lain, dengan memanfaatkan persamaan yang tadi bahwa kita juga bisa membentuk formulasi yang lain untuk AV0. Kita bisa juga membentuk formulasi yang lain untuk intrinsic gain, yaitu A0 sama dengan 2VA per V0V. Sudah? Nah, VA itu kan sama saja dengan 2 dikali dengan VA. Aksen dikali dengan L per V0V. Inilah yang menjadi persamaan 714. Oke, sampai di sini. Nah, ini kalau misalnya kalian lanjutkan dengan persamaan yang ini, kalian akan bisa temukan nanti A0-nya itu tidak hanya ini dan ini, oke, tidak hanya 713, tapi juga bisa menghasilkan VA aksen dikali dengan 2 mu n COX W per L, ini W per L ya, dibagi dengan akar dari arus Drake. Nah, seperti itu nanti bisa diturunkan masing-masing. Oke, kita buat, kita rumuskan kembali untuk intrinsic gain. Ungkapan 713 adalah yang paling sebanding dengan BJT. Coba kita lihat, 713 kan rumusnya VA per V0 per 2. Oke? Nah, sedangkan intrinsic gain-nya untuk yang BJT adalah VA per VT. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini bahwa, coba dicek lagi slide-nya. Kalau untuk, saya berikan warna, warna hijau saja. Coba cek lagi, bahwa AV0 untuk BJT adalah VA per VT. Sudah? Sedangkan pada MOSFET itu adalah VA per V0. V. Oke, kita bisa lihat pada BJT, A0 itu sama dengan VA dibagi VT. Sedangkan pada MOSFET, VA per V0 V2. Nah, hanya saja kalau di sini VT saja, pada MOSFET VT itu sama dengan V0 per pada MOSFET V0V dibagi dengan 2. Nah, itu saya bilang dia cukup sebanding lah nilainya antara MOSFET dengan BJT. Nah, kuantitas V0V per 2 adalah parameter desain. Oke, nilainya semakin menurun seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, kuantitas pembilangnya bergantung pada proses yang melalui VA aksen.
Kuantitas pembilangnya bergantung pada proses atau yang melalui VA Accent dan bergantung pada perangkat yang melalui parameter L-nya. Nah, nilai ini semakin menurun juga seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya dari persamaan 714 kita dapat melihat bahwa A0 dapat ditingkatkan dengan menggunakan MOSFET yang lebih panjang dan beroperasi pada V0 yang lebih rendah. Ini bukan level, ini bukannya tanpa trade-off. Nah, dari persamaan 714 kita dapat melihat bahwa A0 dapat ditingkatkan dengan cara apa? Dengan cara menggunakan MOSFET yang lebih panjang atau L dan beroperasi pada V0 V yang lebih rendah. Namun, ini bukannya tanpa trade-off juga. Nanti juga kita akan membahas apa itu trade-off. Sehingga parameter trade-off juga harus kita pertimbangkan. Nah, kita bisa lihat di sini kurva intrinsic gain untuk MOSFET versus current ID atau drain current-nya. Oke, di sini kurvanya kita bisa baca. Kurva menunjukkan bahwa gain meningkat seiring dengan menurunnya arus bias. Jadi gainnya ini meningkat. Ini kan gainnya, gain intrinsik, sedangkan ini adalah arus drainnya. Gainnya meningkat seiring dengan menurunnya arus bias. Semakin ke kiri dia arus biasnya semakin menurun. Oke, 10 pangkat min 2 sampai 10 pangkat min 6. Bagaimanapun, gain berada pada level off saat arus juga sangat lemah. Oke. Hal ini disebabkan karena MOSFET memasuki daerah subthreshold atau daerah ambang, di mana analog dengan karakteristik eksponensial current voltage BJT. Nanti bisa dibaca lagi pada section 519, kemudian menjadi konstan layaknya BJT juga. Maksud gambar ini, meskipun ini MOSFET, karakteristik of gain cell-nya itu sama seperti BJT, di mana ketika arus drain-nya itu semakin menurun, arus biasnya menurun, pada MOSFET kita sebut arus drain, pada BJT kita sebut dengan arus bias saja ya, supaya lebih umum. Arus biasnya itu semakin menurun, maka gain-nya semakin meningkat sampai pada titik super threshold-nya itu dia menjadi konstan. Oke, perhatikan, meskipun gain yang lebih tinggi diperoleh pada nilai yang lebih rendah, pada arus bias yang lebih rendah, namun tetap aja ada kesulitannya, yaitu mengubah beban kapasitif sehingga mengakibatkan penurunan bandwidth. Ya, meskipun demikian, ini tidak sepenuhnya menguntungkan. Ada juga ternyata yang tidak bisa terelakkan kita dalam suatu rangkaian elektronika. Oke, pada arus bias yang menurun, gain-nya meningkat. Tapi ternyata tidak hanya meningkatkan gain, juga ternyata mengakibatkan penurunan bandwidth. Nah, bandwidth ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Poin ini akan dipelajari pada materi berikutnya, itu bab 9. Oke, ini the effect of output resistance of the current source load. For PMOS implementation of active loaded CS amplifier, kita bisa temukan rumusnya adalah sebagai berikut. Ini untuk yang large signal MOSFET model, sedangkan untuk R02 itu adalah current source no longer has infinitive output resistance. Ini juga rumusnya. Sehingga nanti kalau kalian turunkan ini dengan yang ini, kita bisa memperoleh bahwa IV0 itu sama dengan negatif transkonduktansi pertama dikali dengan resistansi pertama dan yang kedua yang dihubungkan secara paralel. Oke, ini adalah the effect of output resistance of the current source load. Nah, beban sumber arus pada penguat CS dapat ditunjukkan pada gambar 7.1. Selanjutnya diimplementasikan dengan menggunakan PMOS yang bias wilayah saturasi untuk menyediakan arus I yang diperlukan seperti ditunjukkan pada ini. Jadi ini adalah yang paling sederhana, oke, dengan menggunakan CS. Sumber current source-nya itu adalah CS ya, bukan CE. Nah, untuk bisa menghasilkan sumber arus bias yang tadi kan kita sudah ketahui kan bahwa ada daerah threshold atau saturasi.
sehingga kita perlu lagi ada sumber arus yang mensuplai supaya tidaklah konstan seperti yang ada di kurva ini. Oke, supaya tidak konstan kita juga harus membuat suatu sumber arusnya lagi. Nah, kita bisa gantikan dengan menggunakan PMOS. Oke. Nah, dengan menggunakan PMOS itu bisa gambarnya seperti ini. Jadi ini tidak hanya VDD arus biasa, tapi kita tambahkan satu di sini PMOS sehingga ada supply arusnya. Ini selanjutnya the effect of output resistance of the current source load. Nah, jadi yang tadi itu gambar sebelumnya ketika kita tambahkan dia sirkuitnya jadi seperti ini. Oke, di sini ada R0 ada resistansi baru lagi. Nah, bentuk sirkuitnya itu bisa dilihat di sini. Oke. Figure 7.2, the CS amplifier with the current source load implementation with a PMOS P-channel MOSFET Q2. Dan yang B adalah the circuit of Q2 replaced with the large signal model, dan yang C adalah small signal equivalent circuit of the amplifiers. Nah, ini increasing the gain of the basic cells. Bagaimana kita dapat meningkatkan penguatan tegangan yang diperoleh dari sel penguat dasar? Ada dua cara. Yang pertama, temukan cara untuk menaikkan resistansi keluaran. Yang kedua, carilah rangkaian yang melewati arus GMVI yang disediakan oleh transistor penguat langsung. Tetapi ini juga meningkatkan resistansi dari R0 ke nilai yang jauh lebih besar. Jadi di sini saya ada suatu rangkaian, saya ingin meningkatkan gain intrinsiknya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menaikkan R0-nya. Kita kan sudah tahu bahwa saya bikin di sini RV0 sama dengan GM dikali R0. Jadi supaya bisa ini meningkat, oke, ini saya harus tingkatkan. Oke, itulah jawaban yang di sini. Temukan cara untuk menaikkan resistansi R0 ini. Tapi kan di rangkaian tidak ada. Tapi kalau itu saja kita naikkan, kita sudah tahu bahwa terdapat limitasi, yaitu akan ada saat di mana gain-nya itu saturasi atau dari kurva dia itu mengalami threshold. Jadi kita perlu melewatkan arus GMI, kita perlu melewatkan arus GMVI yang disediakan oleh transistor penguat langsung. Nah, itu kita tambahkan di sini. Yang tadi itu contoh gambar yang PMOS itu, yang ini, atau yang ini, itu bisa kita buat seperti ini. Oke? To increase the voltage gain realized in the basic gain cells show in A functional block show as a black box in B. Jadi ini kita buat. And it's connecting with D1 and the load. Jadi mudah-mudahan dengan cara kita membuat suatu rangkaian yang ada melewati arus GMVI, jadi pasti kalau ada yang melewatin ini, pasti kan resistansinya akan meningkat kan. Secara otomatis gain-nya juga akan meningkat. Seperti itu. Oke. Increasing the gain of the basic cells. Kotak hitam pada gambar 75 adalah current buffer alias perangkat yang melewatkan tegangan tapi menurunkan level resistansi. Nah, dua pengamatan penting harus dilakukan. Tidaklah cukup untuk menaikkan resistansi keluaran dari penguatan resistor saja. Tidaklah cukup untuk menaikkan resistansi keluaran dari penguatan transistor saja. Nah, menempatkan rangkaian CG atau CB di atas transistor CS atau CE untuk mengimplementasikan current buffering atau yang disebut dengan cascading. Jadi, disinilah gunanya si cascading-nya. Nah, inilah alasan mengapa konsep cascading muncul. Secara teori, dari rumus yang tadi, dari rumus yang ini, oke, bisa dilihat bahwa untuk meningkatkan gain cukup menambahkan resistansi keluaran saja. Tapi ternyata pada faktanya itu tidak cukup. Karena kalau ini kita tambahkan terus, maka akan ada masa di mana gain-nya itu mengalami nilai yang konstan ketika sudah memasuki daerah ambang atau threshold. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat suatu rangkaian baru sebagai sumber arus biasnya. Kita tambahkan satu transistor lagi. Nah, kalau dari gambar sebelumnya kita tambahkan transistor PMOS. Oke? Nah, menambahkan itu, membuat konsepnya tadi jadi berkotak dari sini ke sini, itulah yang disebut dengan konsep cascading atau current buffering. Seperti itu. Oke?
ini adalah kesimpulan dari video kita hari ini. Teknologi fabrikasi sirkuit terintegrasi menawarkan banyak peluang menarik pada para desainer sirkuit. Yang paling penting adalah sejumlah besar transistor MOS yang lebih kecil dan lebih murah. Itu adalah fokusnya, bagaimana membuatnya seperti itu. Nah, perhatian utama untuk para desainer IC bagaimanapun adalah meminimalisasi area chip atau real estate silikonnya, sampai akhirnya resistor dan kapasitor memiliki nilai yang lebih besar, bahkan hampir tidak ada. Kemudian yang kedua, sel penguat dasar sebuah IC adalah penguat CS atau CE dengan beban arus. Sel penguat dasar IC adalah penguat CS atau CE dengan beban sumber arus. Untuk beban sumber arus yang ideal, yaitu beban dengan resistansi keluaran yang tak terbatas, transistor beroperasi dalam mode rangkaian terbuka. Dengan demikian memiliki penguatan maksimum yaitu IV0 sama dengan negatif GM dikali R0 atau sama saja dengan negatif A0. Oke. Simpulan yang berikutnya, penguatan intrinsik A0 diberikan oleh rumus A0 dikali A0 sama dengan VA per VT untuk BJT dan A0 sama dengan VA per V0 per 2 untuk MOSFET. Untuk BJT, A0 adalah konstanta independen dari arus, prategangan, dan dimensi perangkat. Untuk MOSFET, A0 berbanding terbalik dengan ID pangkat setengah, atau bisa dilihat di persamaan 715. Beban sumber arus yang sederhana tentunya mengurangi penguatan yang direalisasikan dalam sel penguat sel dasar, karena resistansinya yang terbatas, biasanya sebanding dengan R0 pada transistor penguat. Untuk meningkatkan resistansi keluaran dari transistor CS dan CE, triknya adalah apa? Dengan metode cascade atau menyusun bertingkat transistor CG atau CB di atasnya. Oke? Transistor CG atau CB dalam cascade melewati GM1 dan VI, arus yang disediakan oleh transistor CS atau CE, sehingga daerah threshold pada gain intrinsik itu tidak terjadi, dia bisa di backup. Oke? Nah, ini adalah referensi yang kita pakai, yaitu Sedra. Ini adalah referensi utama kita. Selanjutnya adalah kita akan mengadakan mini quiz. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.